Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan video berikutnya. Setelah tadi kita membuat memasukkan peserta ke dalam kelas, kemudian mengaktifkan modul untuk absensi. Sekarang saatnya kita mengatur absensi agar sistem bisa mendeteksi secara otomatis ketika siswa login dalam kelas kita. Jadi caranya Bapak Ibu bisa klik di sini absensi yang sudah kita buat tadi. Oke. Jika tidak ada, silakan Bapak Ibu cek di video sebelumnya, ada di situ cara untuk membuat absensi. Kemudian kita buat, sebelum kita buat sesinya, kita atur dulu di sini, di grade setting. Jadi ini keterangannya. Kalau Bapak Ibu lebih familiar dengan bahasa Inggris, silakan digunakan ini. Tapi kalau mau diganti dengan bahasa Indonesia, bisa. Present itu diganti dengan hadir, misalnya huruf kodenya H, kemudian akronimnya H, kemudian absen itu alpha misalnya, kodenya A ini lambat, kodenya L early misalnya terlalu pagi, atau biar saja kalau tidak mau digunakan, karena paling sering kita gunakan tiga ini. Atau misalnya di sini Bapak Ibu mau tambahkan misalnya sakit, misalnya ini S untuk sakit. Kemudian general itu kita ganti izin. Oke, jangan lupa di checklist ya, untuk mendisplay kalau untuk izin diganti izin. Oke, kemudian silakan di klik update. Oke, setelah kita atur generalnya, kita lanjut ke kelasnya. Kita atur kelasnya. Jadi di sini karena saya mengajar 2 kelas, maka saya masukkan 2 kelas itu. Jadi saya bikin 12 RPL 1 sama 12 RPL 2. Ini Bapak Ibu bisa ketik ya, RPL 2. Kalau Bapak Ibu mengajar di lebih dari 2 sampai 10 misalnya, tulis semua kelas yang Bapak Ibu ajarkan di level ini ya. Di mapel ini misalnya 12 PKN. Jadi 12 PKN itu di kelas mana saja Bapak Ibu ajar. Misalnya 12 APL 1, APL 2, OTKP 1, OTKP 2, UPW, hotel dan seterusnya. Bapak Ibu tambahkan sejumlah kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Setelah kita buat kelasnya, maka kita koneksikan siswa dengan kelas itu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada namanya. Ini sudah ada kode kelasnya di belakang, tinggal Bapak Ibu checklist. Ini yang RPL 1, saya checklist semua. RPL 1, cek, lihat ekor namanya. Kemudian saya pilih kelas RPL 1, saya change kelas. Jadi yang tadinya no class, sekarang dia sudah berada di posisi kelas RPL 1, sesuai dengan kode yang ada di belakang. Sama juga dengan ini, kita lihat RPL 1, RPL 1, di checklist terus. Checklist ini harap sedikit berhati-hati, jangan sampai salah memasukkan kelasnya ya. Jadi RPL 1 sampai di sini, saya change ke RPL 1, change class. Oke, itu sudah selesai RPL 1. Sekarang lanjut ke RPL 2. Saya klik RPL 2 semua. Klik. Terus bisa sampai di bawah, bisa bertahap. Kalau mau di save dulu di sini tidak apa-apa. Saya sekalian saja sampai di bawah, karena sisanya sudah RPL 2. Saya pilih RPL 2, change class. Oke, jadi sudah punya siswa, sudah kita mapping ke dalam kelas. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar di banyak kelas, harap selesaikan mapping ini dulu ya. Jadi yang OTKP-nya dimasukkan, change class, kemudian UPW-nya dimasukkan lagi, change class, dan seterusnya. Sampai selesai. Selanjutnya, setelah kita atur kelasnya, kita bikin sesinya. Ya. Di sini yang paling penting, kita atur sesinya. Jadi misalnya di jadwal saya mengajar hari Senin untuk RPL 1 dan hari Selasa RPL 2. Jadi saya pilih otomatis, kemudian saya bikin start date-nya. Jadi kalau misalnya absen ini kita akan buat untuk 1 semester, maka kita lihat range 1 semester itu sampai kapan. Jadi misalnya semester itu selesai sampai tanggal 30 Desember. Oke, jadi kita cek ini semua, kita pilih
ini kita pilih automatic ya, supaya dia atur secara otomatis. Kemudian kita pilih harinya. Jadi misalnya kita akan buat dulu yang RPL 1. Jadi kita bikin RPL 1 hari Senin. Ini saya checklist hari Senin, kemudian periodnya Bapak Ibu checklist saja. Biarkan saja ini 1 minggu, jadi dia akan berulang tiap minggu tanpa perlu settingan lagi. Kemudian Bapak Ibu setting di hari Senin itu jam berapa kita akan mulai pembelajaran. Jadi misalnya mulai jam 8.00 sampai jam 11 misalnya, atau jam 10.30. Jadi 2,5 jam durasinya. Kemudian late time. Late time ini waktu toleransi terlambat. Jadi kalau misalnya saya isi di sini 30 menit, jadi diam ketika masuk ke dalam sistem jam 8.29 itu masih dihitung present atau hadir. Tapi ketika dia sudah 8.31 maka dia langsung terlambat, late. Oke, ini toleransi terlambat. Oke, kemudian jangan lupa dihilangkan ini random key dan dipilih. Kebetulan ini yang RPL 12 RPL 1 untuk hari Senin. Kita buat yang 12 RPL 1, kemudian add season. Kemudian klik lanjutkan. Oke, selesai untuk pembuatan absen yang 12 RPL 1. Oke, lanjut buat lagi yang 12 RPL 2. Di 12 RPL 2 kita buat misalnya otomatis sama Desember. Kita bikin yang hari Selasa, dia mulai jam 8.00, durasinya oke. Saya tadi salah ya, ini saya masuk ke jam tutup, ternyata ini durasi. Jadi durasinya berapa jam? Misalnya 2 jam. 2 jam full 120 menit. Oke. Jadi jam 8, durasinya selama 2 jam, kemudian late time-nya 30 menit atau 15 menit. Itu terserah Bapak Ibu. Saya taruh dulu 30 menit ya. Ini saya pilih RPL 2 karena ini perlakuannya di RPL 2, saya pilih RPL 2 kemudian saya add season. Saya lanjutkan. Oke. Nah, kita lihat di sini yang RPL 1 tadi, session RPL 1 itu ternyata ada kesalahan. Saya buat N-nya sampai jam 18.30. Saya tadi salah. Nah, bagaimana cara merubahnya? Bapak Ibu bisa rubah satu persatu atau dihapus dulu karena kebetulan ini masih kita buat di awal, jadi boleh dihapus. Select all, kemudian ini dicentang semua, kemudian delete. Kita akan buat baru. Oke. Jadi itu keuntungan kalau kita buat absennya dari awal. Jangan nanti sudah pertengahan baru kita buat absen. Jadi kita buat ulang sesinya ini automatic karena ini RPL 1, jadi selesainya sampai 30 Desember tiap hari Senin mulai dari jam 8 pagi sampai durasinya 2 jam. Jadi pertemuan ini hanya 2 jam misalnya. Kemudian toleransi terlambatnya 30 menit, random key-nya dimatikan dan pilih RPL 1 add season. Lanjutkan. Oke. Nah, jadi kita sudah buat, ini bisa kalau mau lihat per kelas boleh, mau lihat seluruhnya bisa juga. Jadi ini absen akan buka secara otomatis ini. Nah, kebetulan hari ini sudah tutup, yang hari Senin sudah tutup, kemudian ini belum buka. Nanti dia akan buka sesuai dengan jam yang tertera di sini. Oke. Jadi hanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan jam otomatis ini untuk peserta didik nanti ingin terdeteksi secara otomatis untuk absensinya. Oke. Jadi ketika nanti pada saat Bapak Ibu mengajar misalnya, kemudian Bapak Ibu ingin absensi secara manual, tidak secara otomatis. Jadi Bapak Ibu bisa tetap memanfaatkan fitur ini. Misalnya Bapak Ibu mengajar di RPL 2 nanti pada hari tanggal 7 September. Ini kan dijadwalkan per minggu, jadi tanggal 7 September akan dibuka absensi. Di saat tanggal 7, kemudian Bapak Ibu
yang tadinya dijadwalkan jam 8 sampai jam 10 ternyata tidak terlaksana. Sehingga semua siswa dianggap alfa. Bapak Ibu bisa melakukan absensi manual. Caranya Bapak Ibu klik ini, tag attendance yang merah ini, atau dia nanti akan berubah menjadi warna hijau. Atau kita lihat yang tadi di sini, yang LPL1, dia sudah berubah menjadi warna hijau. Ini sudah tutup absensi dan anak-anak terlambat atau tidak sempat masuk semua. Kita bisa lakukan absensi manual. Jadi caranya tag attendance, kemudian Bapak Ibu tinggal pilih di sini. Jadi yang mana yang hadir, Bapak Ibu bisa klik. Yang tidak hadir, bisa Bapak Ibu tulis alpha. Bisa diklik, ini alpha, ini misalnya terlambat, atau izin ya di sini. Izin di sini, sakit di sini. Ini alpha. Oke. Oke. Nah, oke deh. Jadi absensi yang tadinya otomatis bisa juga kita gunakan untuk absensi manual. Oke, jadi kita bisa lihat yang hadir, kemudian yang sakit misalnya. Nah, ini Alfian Rahman sakit dan seterusnya. Jadi walaupun dia otomatis, tetap kita bisa tangani secara manual. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur ini untuk nanti Bapak Ibu tidak kesulitan dalam merekap absensi, karena nanti di report itu sudah akan kelihatan di sini, bisa kelihatan. Jadi kita lihat absensi di RPL1, ini sudah dia tanggal 30 dia hadir, ini ada yang sakit, ada alpha, ini tanggal 30, ini alpha semua, dan seterusnya. Oke, jadi ketika ada perubahan absensi juga misalnya kita tidak tahu dia sakit, bisa kita koreksi di sini. Jadi kita klik absensinya, misalnya, oh ternyata ini si Junaidi sakit, bisa diklik. Oh ini Aditya izin, seterusnya. Oke aja. Oke, jadi ini fitur absensi yang saya rasa akan sangat membantu Bapak Ibu nanti dalam melakukan perekapan absensi. Jadi tidak perlu lagi merekap satu persatu berapa yang hadir, berapa yang izin, dan seterusnya. Dengan fitur ini Bapak Ibu bisa lebih mudah. Oke, demikian dulu videonya. Nanti kita lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.